Shalom Aleichem. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali ada dalam perjumpaan Suara Fajar Sion. Saya Pendeta Katrin Salimdeho Kansil akan bersama-sama kita dalam ibadah Suara Fajar Sion pada hari ini tanggal 25 November, hari Rabu, hari Kamis tepatnya 2022. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami kembali berjumpa sekalipun lewat udara, lewat program Suara Fajar Sion. Terima kasih Tuhan. Dalam perjumpaan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, menjadi dasar, fondasi, penuntun, penyemangat, motivasi dalam kami menjalani kehidupan ini. Namun sebelum itu kami sadar hakikat kami yang rapuh. Kadang-kadang kami cepat melakukan apa yang jahat dan lamban melakukan apa yang baik, dan akhirnya membuat kami berdosa di hadapan Hadirat-Mu. Maka oleh karena itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tolong ubahkan kami sehingga kami menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Dan oleh karena itu inilah kami Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami semua roh pengertian, agar kami memahami kekan firman-Mu, tapi juga kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, agar dunia melihat Kristus dalam kehidupan kami, bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tapi karena Engkau mau memakai kami, dan kami mau percaya kepada-Mu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, inilah kami Bapa. Biarlah ibadah Suara Fajar Sion pada pagi hari ini tertabis hanya di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 4, khususnya hari ini ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman Kristen kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara judul dari pembacaan kita yaitu harta rohani dalam bejana tanah. Dan judul kecil khususnya di hari ini kita dituntun dalam judul harta rohani. Artinya kita sedang dan akan berbicara tentang harta. Nah, berbicara harta, saudara, konotasi pemahaman manusia adalah harta benda. Dan memang itu betul. Harta benda dia terdiri dari rumah, motor, mobil, uang, sepeda, yang dikatakan sebagai harta benda. Tetapi jangan salah, saudara. Di dalam harta benda secara duniawi ini, yang kita juga tidak bisa sangkali, kita membutuhkan itu semua sebagai kebutuhan hidup. Tapi lebih dari harta duniawi, kita juga diingatkan ada harta surgawi. Nah, apakah harta surgawi itu? Harta surgawi itu berbicara manusia itu sendiri yang oleh pembacaan kita dikatakan sebagai bejana. Kehidupan manusia adalah bejana. Dan kita diingatkan juga bahwa penciptaan manusia di awal Allah menciptakan dari tanah liat. Lalu dibentuklah manusia seturut dan segambar dengan rupa Allah. Dibentuk dari tanah. Nah, berangkat dari hal inilah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa manusia adalah bejana. Bejana yang dibuat Allah untuk bagaimana sebagai bejana itu dapat berfungsi dengan baik, dengan benar, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pertama memahami tentang harta rohani. Kalau dikatakan harta rohani, berarti ada harta duniawi. Nah, saya mau ajak kita semua memahami tentang harta rohani. Di situ dikatakan harta rohani dan harta duniawi. Kalau tadi saya katakan harta duniawi adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu adalah harta, kekayaan kita. Tapi ada juga harta rohani, saudara. Kita ingat firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Jadi kalau hati kita kepada Tuhan, maka harta kita juga adalah Tuhan. Artinya mengingatkan kepada kita bahwa yang utama yang harus kita ingat di sini adalah bagaimana kita memiliki harta rohani. Kehidupan kita adalah ibarat bejana. Sama seperti bejana di tangan tukang priok. Kita ingat ini, saudara, ada pembacaan juga yang mengingatkan kita tentang bejana di tangan tukang priok. Ketika tukang priok ini membuat bejana dari tanah liat, yang orang boleh lihat ada mungkin pot bunga, itu kan dibuat dari tanah liat atau tanah lilin. Nah, ketika tukang priok ini melihat bahwa apa yang dia bentuk dengan tangannya langsung ini tidak seperti apa yang dia inginkan, dia akan bongkar, dia akan ubah sampai dia bentuk seperti apa yang dia inginkan, yang dia lihat dengan mata itu sama dengan apa yang ada di pikirannya dan di hatinya. Nah, begitu pun kehidupan kita, saudara, sebagai umat Tuhan. Kita adalah bejana yang Tuhan bentuk, yang Tuhan proses lewat kehidupan yang ada. Kadang-kala kita mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Mari kita pahami, itu cara Tuhan juga untuk membentuk kita, agar kita menjadi bejana tanah liat yang baik di mata Tuhan. Selama Tuhan melihat ada hal yang tidak baik, kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami proses-proses yang menyulitkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan. Tapi percaya, selama kita mengimani
bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Pejunan Agung itu, Dia akan terus membentuk kehidupan saudara seperti apa yang Dia inginkan. Maka relakanlah hati kita. Biarkan Tuhan memproses kehidupan kita, supaya kehidupan yang kita jalani ini, kita terlalu tahu kita ada dalam proses-proses pembentukan seperti maunya Tuhan, bukan seperti maunya kita, saudara. Dan oleh karena itu kita juga diingatkan bahwa kita ini terdiri dari bejana, tanah liat. Kita dibuat dari tanah, mengingatkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita kadang-kala cepat rapuh, kita kadang-kala cepat putus asa, takut, bimbang. Seperti bejana tanah liat, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia bisa retak. Tetapi percaya, selama kita ada di tangan Pejunan Agung, yaitu Tuhan Allah kita, yang kita imani di dalam Yesus Kristus, maka tidak menjadi masalah bagaimana Allah memproses kehidupan kita. Apakah itu menyakitkan? Apakah itu menggembirakan? Pahami itu semua sebagai proses pembentukan iman, supaya iman saudara dan saya semakin kuat, justru melewati proses-proses kehidupan. Rasul Paulus sendiri mengalami penderitaan, saudara. Walaupun dia punya tugas memberitakan Injil, membawa kabar sukacita, membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan bagi banyak orang, supaya Rasul Paulus memahami bukan hanya dirinya yang diselamatkan, tapi dia rindu dan Allah memakai dia untuk membawa berita keselamatan ini agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan sebagai konsep, tapi Tuhan Yesus adalah person, pribadi yang betul-betul ada di zaman dulu. Bukan hanya sekilas cerita, bukan juga persamaan yang dikatakan sampai saat ini. Orang Yahudi masih mencari, masih menunggu di mana keselamatan itu. Siapa yang akan membawa keselamatan itu? Sehingga dikatakan ya mata mereka masih tertutup. Mereka tidak mampu memahami berita Injil, bahwa Yesus telah datang, Juru Selamat telah datang. Dan kita bersyukur kalau kita memahami dan kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka artinya saudara, mata saudara dicerikan oleh Allah untuk mampu melihat karya selamat Allah dalam kehidupan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan saudara bukan lagi hanya sekedar penikmat dari keselamatan, tapi juga pembawa berita keselamatan. Sekalipun saya mau katakan, bukan berarti kita tidak lagi ada hambatan, tantangan, dan kegumulan. Tapi semakin kita mau menjadi pemberita-pemberita Injil, semakin banyak tantangan dan pergumulan. Itulah proses pembentukan sebagai bejana tanah liat. Tapi kalau kita percaya Pejunan Agung, tangan Allah sendiri sedang membuat kita, merancang kita seperti apa maunya Tuhan, maka saya mau katakan begini, relakan hati kita, dibentuk, diproses. Memang menyakitkan saudara, tetapi Allah lebih suka proses daripada hasil akhir. Karena Allah terlalu tahu ketika proses dialami dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam roh takut akan Tuhan, hasilnya pasti bagus. Walau kadang-kala manusia tidak terlalu menyukai proses kehidupan. Manusia hanya mau secara instan untuk segera merasakan hasilnya, segera menikmati hasilnya. Tapi pandangan Allah berbeda dengan pandangan kita. Nah, oleh karena itu, mari saudara, ingat, kita adalah bejana tanah liat. Kita rapuh, kita gampang putus asa, kita gampang kecewa, kita gampang marah. Mengingatkan saudara dan saya bahwa kita adalah orang yang tidak mampu tanpa Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam pembacaan kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus terlalu sadar, ketika dia mampu membawa berita Injil kemanapun dia berada, dalam rangka pengutusan Tuhan, bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya, bukan karena kepintarannya, tapi semata-mata kekuatan Allah, semata-mata maunya Allah, dan semata-mata atas kehendaknya Allah. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita bandingkan. Ada bejana tanah liat, ada bejana besi.
Kita kan bisa lihat ada juga bejana-bejana yang dibuat dari besi. Apakah itu tongkai atau apa saja. Kalau kita bicara bejana, kita paham dulu bahwa bejana itu adalah wadah tempat menyimpan sesuatu. Jadi dia memang berbentuk bisa bundar, bisa segi empat, tetapi dia berongga, artinya kosong. Jadi dia mau diisi air boleh, isi barang yang padat boleh. Ingat saja kita lihat pot bunga, kan? Pot bunga, orang bisa isi air boleh, bisa isi pasir juga boleh untuk tancapkan bunga-bunga yang ada. Nah, itu pun kehidupan kita. Nah, bejana tanah ini mudah retak. Tapi beda kalau bejana yang dibuat dari besi, aluminium. Oh, dia tidak akan retak, saudara. Tapi kenapa Tuhan mengatakan kita adalah bejana tanah liat? Kita dibentuk dari tanah. Untuk mengingatkan, tanpa Tuhan kita tidak kuat. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Ibarat saudara, kalau mau katakan bejana tanah liat dan bejana besi atau aluminium, saya teringat dengan telur. Telur itu adalah suatu benda yang kalau kita tidak hati-hati dia akan hancur, pecah, dan akhirnya isinya akan terbuang. Tapi jangan salah, ketika telur ini mengalami proses direbus, mendidih, maka benda yang cepat remuk itu akan menjadi benda yang kuat. Dia langsung padat isinya. Itu telur, saudara. Ya, sama juga dengan kehidupan kita. Kita rapuh, kita bisa saja cepat sekali hancur. Tapi kalau kita mau menerima proses pembentukan sama dengan telur, dia harus rela untuk direbus supaya dia menjadi benda yang keras. Jangan seperti kentang, saudara. Kentang, benda yang keras, biar kita pegang dia tidak akan remuk. Tapi coba kalau kita rebus dan dia mengalami proses perebusan sampai dia matang, kita bisa lihat benda yang tadinya keras dia akan cepat sekali bisa hancur. Ibarat bejana tanah liat dan bejana besi. Ibarat telur dan kentang. Dua-dua mengalami proses. Satu rapuh, satu kuat. Ketika keduanya ini mengalami proses, yang cepat rapuh ini menjadi kuat dan yang kuat ini menjadi lembek. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tentu mau menjadi bejana yang diisi oleh firman Tuhan, agar hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga buah-buah roh akan terus keluar dari hati kita. Buah-buah roh akan terus keluar dari kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, kita diingatkan pagi hari ini bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu sekali lagi dikatakan berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Supaya kita sadar, tanpa Tuhan kita tidak mampu, kita tidak berharga, kita rapuh. Tapi bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Itu yang dikatakan bahwa dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari terus minta pertolongan Tuhan, isi bejana rohani kita, agar bejana rohani kita terisi oleh firman Tuhan, dan kita boleh mengaplikasikan itu dalam tindakan nyata. Di luar sana masih banyak orang menanti, di manakah jalan keselamatan itu. Maka saudara dan saya, kita dituntun oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita bawa berita Injil bagi dunia. Kita adalah bejana, tapi di tangan Tuhan kita menjadi bejana-bejana yang kuat, bejana-bejana yang berarti, bejana-bejana yang jadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, bersyukurlah karena harta rohani kita, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita tegar, yang akan mampu mengubah air mata kita menjadi puji-pujian. Oleh karena itu, selamat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berkarya dimanapun kita pergi dan berada. Kita ingat, kita adalah bejana tanah liat yang gampang rapuh, gampang putus asa,
gampang kecewa. Tapi selama kita menyerukan nama Tuhan, membiarkan Tuhan memproses kehidupan kita sekalipun menyakitkan, maka kita sudah berada di tangan pimpinan yang tepat. Bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan selama-lamanya kita alami. Kita akan terus melewati proses-proses pembentukan kehidupan rohani sampai kita menjadi seperti apa maunya Tuhan. Itulah harta kita. Itulah harta rohani kita. Itulah bejana tanah liat diri kita. Tetapi di dalam pejunan yang agung, di dalam tangan kasih Tuhan, kita menjadi bejana-bejana yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.